Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Cheating Graph. Anime yang bergenre school action comedy overpower ini bercerita tentang dunia di mana kesuksesan diukur oleh latar belakang pendidikan yang mereka punya. Jadi di sini tuh nasib orang ditentukan oleh ujian yang bernama ujian nasional universitas tingkat spesial. Kalau lulus ujian itu, maka kamu akan dianggap sebagai orang yang sukses. Tapi kebalikannya, jika gagal, maka hidupmu akan hancur berantakan dan dianggap sebagai sampah masyarakat yang gak berguna. Maka dari itu, anak-anak di sana belajar sangat giat agar bisa lulus dari ujian itu. Bahkan sampai pada les private dengan harga yang fantastis. Tapi ya karena emang otak manusia kapasitas dan kecerdasannya beda-beda, maka ada anak yang dari lahir emang udah punya tingkat kejeniusan tinggi. Nah, anak-anak ini disebut dengan murid tipe R. Tapi bagi anak yang otaknya pas-pasan dan lemot, bukan berarti mereka nggak ada kesempatan untuk lolos. Ternyata banyak orang tua dan anak yang menghalalkan segala macam cara, termasuk cara-cara curang seperti menyontek. Bahkan, mereka sampai ngegunain teknologi-teknologi canggih untuk melakukan hal itu. Ada yang pakai kulit palsu buatan, lensa kontak yang bisa nayangin gambar contekan ke retina, dan cara-cara absurd lainnya. Nah, murid-murid curang kayak gini disebut dengan murid tipe C. Pemerintah sebenarnya juga sadar dengan kehadiran murid tipe C ini. Dan selama ribuan tahun, mereka telah berperang melawan berbagai tindak kecurangan yang terjadi di ruangan ujian. Murid-murid tipe C ini akan melakukan segala cara untuk mendapatkan dan menyalin jawaban dari murid tipe R. Dan biasanya, ruangan ujian akan menjadi medan peperangan yang sangat epik. Bahkan gak cuma lawan para penguji. Murid tipe C sendiri juga sering bertarung satu sama lain demi mendapatkan jawaban ujian. Bahkan saking dahsyatnya, gedung sekolah bisa jadi ancur-ancuran kayak abis kena meteor karena kekuatan pertarungan mereka. Aduh, pokoknya gila banget deh guys. Lalu, tokoh utama kita kali ini adalah seorang cowok bernama Sokatsu Mumei, bersama dengan rekannya yang bernama Ko-chan. Mereka mempunyai misi untuk menaklukkan ujian gila itu demi mendapatkan status sosial dan hak-hak spesial untuk dapat menyelamatkan ayah Mumei yang ditahan tanpa sebab oleh pemerintah. Kedua orang ini adalah satu tim. Mumei yang merupakan murid tipe C akan berusaha untuk mencontek Ko-chan yang seorang murid tipe R. Tapi perjuangan mereka tidak akan mudah. Karena di ujian kali ini terdapat para murid-murid yang nantinya akan dikenal sebagai generasi legendaris. Nah, lalu seperti apakah pertempuran gila yang akan dihadapi Mumei di ujian itu? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 赤外線センサーによるトラップか。これが国家特級学士試験ってやつか。所詮は機械仕掛け。なるほどな。敵はこっち側にもいるってわけか。上等だよ。 Ujian pertama yang harus dihadapi oleh Mumei dan Ko-chan pun tiba. Ko-chan si tipe R fokus pada soal ujiannya dan berusaha untuk menyelesaikan soal-soal tersebut dengan cepat. Jadi, si Mumei dapat menyalin jawabannya dan mereka sama-sama lolos dari ujian. Tapi tentu aja nggak segampang itu. Banyak murid tipe C lain yang mencoba mencontek jawaban dari Ko-chan. Jadi Mumei pun harus melindunginya. Murid-murid lainnya pun terlihat kaget saat melihat kekuatan yang digunakan oleh Mumei, yaitu sebuah teknik pengendalian kertas legendaris yang disebut dengan teknik Sokatsu. Mumei pun lalu menggunakan teknik Sokatsu miliknya untuk menghancurkan semua jebakan-jebakan pengawas yang ada di ruangan ujian tersebut. Setelah Ko-chan menyelesaikan semua soalnya, Mumei pun langsung menyalinnya. Namun, tiba-tiba usahanya tersebut dihalangi oleh seorang murid tipe C lainnya. Area ujian pun langsung berubah menjadi medan perang. Mumei harus menghadapi 5 murid tipe C yang mengeroyoknya. Tapi sepertinya Mumei terlalu kuat untuk mereka. Lalu saat sedang asik-asiknya bertarung dengan murid pengguna lebah yang bernama Jun, tiba-tiba kakek-kakek pengawas datang untuk menghentikan mereka. Dengan menggunakan teknik rahasianya, kakek itu pun membuat tubuh semua murid tidak bisa digerakin dan dia mematung. Para murid tipe C pun harus berusaha meloloskan diri agar dapat segera mencontek sebelum waktu ujian habis. Tapi Mumei cuma tersenyum melihat jurus kakek itu. Dan kekuatan pengendalian anginnya, Mumei berhasil membebaskan diri. Mumei pun langsung menyerang kakek itu dengan hebat. Tapi si kakek bisa menyadarinya dengan mudah. Lalu sambil minum air keras dari botol yang sedang dibawanya, ia pun mengejek Mumei. Saat itu juga, kakek itu pun tiba-tiba lumpuh dan gak bisa bergerak. Ternyata Mumei udah bekerja sama dengan Jun dan memasukkan lebah miliknya ke dalam minuman kakek tadi. Alhasil, kakek tersebut pun terkena racun dan terkalahkan.
Lalu dan segera Mumei pun langsung menyalin lembar jawaban milik Ko-chan dengan teknik Sokatsunya. Akhirnya, Mumei, Jun, dan Ko-chan pun berhasil lulus dari ujian tersebut dan resmi menjadi murid di sekolah itu. Kemudian suatu hari saat berjalan-jalan di lingkungan sekolah, Mumei melihat seorang gadis cantik yang membuatnya terpesona. Mumei pun langsung caper sama cewek yang bernama Haku-chan itu. Tapi saat lagi asik-asiknya PDKT sama Haku-chan, tiba-tiba Haku dipanggil dan disuruh datang ke ruangan BK. Ternyata si Haku-chan ini dicurigai sebagai murid tipe C dan ia dituduh telah mencontek. Padahal aslinya dia adalah murid tipe R yang benar-benar pintar. Guru itu pun mengancam Haku dan akan menghancurkan pulpen kesayangannya itu. Tapi si Mumei menghentikan guru killer itu dan membantu Haku untuk membuktikan bahwa dirinya nggak mencontek. Setelah kejadian itu, Mumei pun mulai dekat dengan Haku. Dan kayaknya Ko-chan terlihat cemburu sama kedekatan mereka berdua. Terus besoknya Haku yang ngerasa berutang budi sama Mumei itu pun langsung bersedia melakukan apapun untuk Mumei. Tapi Mumei malah salting dan gak fokus sama perkataan Haku itu. Dia pun random aja bilang pengen punya pulpen yang sama dengan milik Haku. Lalu dengan senang hati, Haku pun mengantar Mumei ke toko tempat dia beli pulpen itu. Ternyata yang jual pulpen itu adalah teman sekolahnya yang bernama Surino. Dan si Su ini malah terpesona sama wajah ganteng Mumei. Aduh, ternyata agak belok nih guys si Su. Su lalu mengajak Mumei berdua masuk ke ruangannya dan mulai menginterogasi dan menanyakan alasannya membeli pulpen. Ya elah, beli pulpen aja ribet banget sih. Setelah puas bertanya-tanya, Su pun dengan senang hati membantu memilihkan pulpen yang pas buat si Mumei. Dan ternyata pertemuan dirinya dan Su kemarin menjadi titik balik masa sekolah Mumei. Su yang tertarik dengan Mumei dan selalu mendekatinya setiap hari, tiba-tiba menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Hingga akhirnya Mumei pun terkalahkan. Lalu karena merasa malu, Mumei akhirnya menghilang dan membolos dari sekolah selama berhari-hari. Ko-chan yang tahu tempat Mumei berada itu pun langsung pergi untuk menemuinya sambil menyamar dan menamai dirinya sebagai Lady K. Ya elah, dikiranya Mumei nggak tahu kalau dia itu Ko-chan. Mumei juga langsung digebuk ketika memanggilnya dengan nama Ko-chan. Ya Allah, apa sih ini absurd banget. Ko-chan yang melihat Mumei lagi down itu pun langsung menyemangatinya. Lalu, Ko-chan membawa Mumei ke sebuah pulau yang bernama Pulau Penjara, tempat ayah Mumei ditahan. Ia ingin mengajak Mumei untuk pergi menemui ayahnya. Lalu sesampainya di penjara itu, Mumei dan Ko malah bertemu dengan pria aneh yang bertopeng. Tampaknya pria itu tahu kalau Mumei adalah penerus aliran Sokatsu yang legendaris itu. Pria itu pun lalu menantang Mumei untuk bertarung, dan bila Mumei berhasil mengalahkannya, maka ayahnya akan dilepaskan. Kemudian tanpa pikir panjang, Mumei langsung menyerang pria bertopeng itu dengan teknik Sokatsu terkuatnya. Tapi serangan Mumei nggak mempan terhadap pria itu. Bahkan ia juga menyebutkan bahwa teknik Sokatsu Mumei sangatlah lemah, dan menganggap Mumei sebagai pewaris aliran Sokatsu yang gagal. Lalu pria bertopeng itu pun menculik Ko-chan dan membawanya pergi ke puncak menara. Mau tak mau Mumei pun harus memasuki menara pagoda itu untuk merebut Ko-chan. Dan ternyata di dalam pagoda itu Mumei harus melewati rintangan-rintangan yang absurd dan gak masuk akal. Ya kali, dia harus sauna bareng om-om, milihin boneka bebek, terus tanding lawan boneka kayu. Tapi setelah berhasil ngalahin boneka kayu, Mumei akhirnya sadar kalau semua rintangan itu adalah untuk membuatnya mempelajari jurus baru yaitu jurus Sokatsu tipe api. Mumei ternyata juga kebingungan dengan hal itu. Kok bisa dia tiba-tiba jadi pengendali api? Tapi semua terjawab ketika pria aneh bertopeng tadi terkalahkan. Ternyata pria aneh itu adalah ayah Mumei yang lagi menyamar. Dan selama ini dia kong-kali-kong sama Ko-chan cuma untuk ngajarin Mumei jurus baru. Ya elah pak, ngapain sih pak sok-sok misterius gitu? Ribet amat loh hidupnya. Hehehe. Akhirnya Mumei pun bisa kembali ke sekolah dan berhadapan dengan Shu dan penuh percaya diri. Saat ujian harian yang diadakan di sebuah sungai arus deras berlangsung, di sanalah pertarungan rematch antara Mumei dan Shu kembali terjadi. Kali ini dengan teknik api Sokatsunya, Mumei berhasil mengimbangi teknik benang yang dimiliki oleh Shu. Sembari menunggu Ko-chan menyelesaikan soal ujian, Mumei dan Shu pun beradu mekanik dengan sangat dahsyat. Shu kelihatannya kaget dengan kekuatan Mumei yang dapat mengendalikan api itu. Lalu saat lagi seru-serunya, tiba-tiba Ko-chan yang berada di jet ski-nya terlihat ke bawah arus dan akan menabrak batu besar. Mumei pun memilih untuk meninggalkan pertarungan dan mencoba untuk menolong Ko-chan. Dengan teknik gabungan angin dan api, Mumei menghancurkan batu itu. Mumei langsung melompat untuk menolong Ko-chan. Tapi tampaknya mereka bakalan jatuh ke air terjun. Namun, tiba-tiba Shu menolong mereka dengan menggunakan benangnya. Dengan ini tampaknya perseteruan mereka pun berakhir dengan damai.
Waktu pun berlalu, hingga akhirnya ujian akhir semester pun tiba. Semua murid sekolah dikumpulkan di satu aula besar dan melakukan ujian akhir tersebut. Tapi ada yang aneh. Di ruangan itu nggak ada penampakan pengawas seperti biasanya. Murid-murid pun jadi pada was-was dan berpikir bahwa para guru dan pengawas sedang merencanakan sesuatu. Dan ternyata benar. Dari depan aula tiba-tiba muncul om-om berwajah pas-pasan. Om-om tersebut bernama Katsuhira, seorang yang disebut sebagai monster pengawas. Om-om itu adalah pengisi suara di acara TV anak-anak. Dan dengan kekuatan suaranya, dia mampu membuat semua anak-anak jadi tunduk padanya. Astaga, makin absurd aja nih jurus-jurusnya. Kemudian semua murid tipe C pun udah kalah sama kekuatan suara Om Katsuhira. Hanya tinggal tersisa Mumei dan Su aja. Tapi ternyata Su juga tidak mampu bertahan dari serangan si Om. Akhirnya Mumei dan Cerdik menciptakan ruang hampa dengan teknik anginnya. Ruang hampa ini membuat suara dari si Om ikut menghilang. Dan di saat yang sama, Mumei menggunakan teknik apinya untuk menyerang si Om. Akhirnya Katsuhira pun berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba, wali kelas mereka yang bernama Ao Sensei datang dan menyobek kertas ulangan milik Mumei dan Ko-chan yang telah selesai. Dan tampaknya ujian yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Seluruh sekolah tiba-tiba terbelah menjadi dua. Lalu muncullah parabola besar yang menembakkan listrik ke permukaan bulan. Setelah itu tiba-tiba bulan pun mendekat ke bumi. Ternyata tembakan listrik tadi membuat bulan kehilangan orbitnya dan tertarik gravitasi bumi. Dan dalam waktu 1 jam maka planet bumi akan hancur tertabrak oleh bulan. Lalu satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah Mumei yang menjadi perwakilan para murid harus berhasil lulus dari ujian terakhir itu. Aduh, makin gila sih nih guys. Ini ujian sekolah atau mau bikin kiamat sih? Nih. Kemudian Ao Sensei pun mengaku bahwa dia adalah alien yang sedang mengetes kemampuan murid-murid di bumi. Murid-murid jelas nggak percaya dong sama omongan Ao Sensei itu dan malah nganggep kalau senseinya mungkin lagi lelah. Tapi Ao Sensei lalu menyandera Haku-chan biar para muridnya percaya. Dan akhirnya Mumei pun langsung melakukan perintah Ao Sensei itu. Dia langsung mencoba untuk mengerjakan soal ujian menggunakan teknik Sokatsunya. Tapi tiba-tiba aja teknik Sokatsunya nggak bisa digunain. Ternyata Ao Sensei udah naruh alat anti teknik Sokatsu di meja ujian itu. Bahkan para guru-guru lainnya yang mencoba untuk membantu Mumei pun dihajar habis-habisan sama Ao Sensei. Tampaknya keadaan menjadi semakin genting. Tsunami dan angin topan yang diakibatkan karena gaya tarik bulan pun mulai menyerang bumi. Dan sepertinya Mumei juga sudah hampir menyerah. Otaknya benar-benar gak bisa dipakai buat ngerjain soal ujian itu sendirian. Lalu teman-teman Mumei pun kembali mencoba untuk menyerang Ao Sensei. Namun sayangnya mereka gagal. Tapi itu semua ternyata cuma cara mereka untuk mengalihkan perhatian Ao Sensei. Kembang milik Jun rupanya berhasil merusak alat anti teknik Sokatsu. Dan akhirnya berkat bantuan teman-temannya itu, Mumei pun dapat menggunakan jurusnya kembali. Mumei langsung menggunakan jurus rahasia terkuat dan tertinggi dari teknik Sokatsu. Ia pun merubah dirinya menjadi matahari dengan cara menutupi tubuhnya dengan api yang sangat panas. Ao Sensei pun sangat kaget dengan kekuatan Mumei yang sangat mengerikan itu. Lalu hanya dengan pandangan matanya aja, Mumei berhasil menghancurkan tiang parabola tempat Haku disandra. Dan di saat yang sama, Ko-chan berhasil mengisi semua jawaban soal ujian milik Mumei. Dengan demikian, Mumei pun berhasil menyelesaikan ujian dan sukses dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Lalu akhirnya, mereka pun dapat menikmati liburan akhir semester dengan santai. Nah, demikianlah akhir dari anime Cheating Craft yang super absurd dan kocak ini guys. Gimana? Cukup menghibur kan ya? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan pesan moral di video ini adalah belajarlah dengan rajin dan jangan sampai mencontek ya guys. Karena siapa tahu besok kamu bisa menghentikan kiamat yang akan menghancurkan dunia. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oh iya, kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channel aku yang lainnya loh. Linknya udah aku cantumin di deskripsi ya. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.